Selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kita ini menjadi forum di mana Bawaslu Kabupaten Manggarai akan menyampaikan secara terbuka kepada publik melalui teman-teman media terkait apa yang sedang dikerjakan dalam kerja-kerja pengawasan tahapan. Wartawan sekalian, karena itu kita buka kegiatan kita pada hari ini secara resmi. Pada kegiatan hari ini ada dua hal. Hal yang pertama terkait pengawasan bakal calon persorangan DPD. Agenda yang kedua terkait proses pengawasan subtahapan pencocokan dan penelitian data pemilih. Dari dua agenda ini khususnya pengawasan verifikasi faktual pertama calon persorangan sampai saat ini sudah selesai dilaksanakan. Dari data hasil pengawasan kami yang melekat pada teman-teman KPU khususnya verifikatornya, bahwa untuk progres verifak ini, verifak pertama calon DPD ada 664 sampel dari 12 bakal calon persorangan di Kabupaten Manggarai. Jadi untuk Kabupaten Manggarai ada 12 bakal calon, lalu terdapat 664 sampel yang diverifikasi faktual oleh verifikator, dalam hal ini KPU dan jajarannya. Lalu tugas kami memastikan verifikator ataupun KPU melakukan verifikasi faktual menemui sampel yang sudah ditentukan. Dari jumlah sampel tersebut ada 525 yang memenuhi syarat. 525 yang memenuhi syarat. Lalu ada 139 yang tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat ini ada yang menyatakan KTP-nya diambil saja, ataupun tidak mengetahui tiba-tiba KTP mereka ada pada bakal calon tersebut, dan sejumlah varian-varian masalah lain. Lalu terdapat 502 sampel yang ditemui secara langsung oleh verifikator, dan itu Bawaslu dan jajarannya, Panwascam maupun pengawas kelurahan dan desa mendampingi atau melekat pengawasannya pada verifikator atau KPU yang turun di saat melakukan verifikasi faktual. Lalu terdapat juga ada dengan pola video call ada 34 sampel dan ada 42 yang video recorder. Jadi itu pola-pola dibenarkan atau sesuai ketentuan di PKPU. Jadi ini menyangkut verifikasi faktual pertama terkait DPD ini. Kami juga mencatat sejumlah varian masalah ketika proses verifikasi faktual ini berlangsung. Yang pertama itu diantaranya saat proses verifikasi faktual banyak pendukung yang tidak bisa ditemui karena sejumlah alasan. Misalnya ada yang sedang bekerja, menempuh pendidikan dan sebagainya. Proses-proses ini makanya teman-teman verifikator meminta LO-nya untuk menggunakan pola lain, video call atau video recorder. Varian masalah lain juga saat verifikasi terdapat pendukung yang tidak dapat menunjukkan KTP atau KK, dokumen pendukungnya. Ini yang kami temukan di lapangan. Lalu ada juga yang dokumen ketika turun verifikasi, dokumen pendukungnya dipegang oleh suaminya pergi ke tempat lain. Nah, ketika verifikasi ini tidak ditemui. Lalu yang berikut ada jadwal verifikasi yang berubah-ubah, ini juga salah satu varian. Lalu ada kondisi cuaca yang cukup ekstrim ketika verifikasi kemarin, yang membuat verifikator atau pengawasan kami juga sedikit terhambat.
Kemudian ada juga kondisi jaringan internet yang tidak stabil. Ini mempengaruhi proses laporan maupun ketika video call. Dalam proses video call masih proses berlangsung, tiba-tiba jaringannya putus. Kemudian ditemukan pendukung yang tidak memenuhi syarat, ada ASN, tiba-tiba KTP-nya. Bahkan ada yang TNI dan Polri, ada KTP-nya di bakal calon tersebut. Sehingga ini langsung dinyatakan tidak memenuhi syarat. Lalu varian masalah lain, ketidaksesuaian antara data lembar kerja KPU dengan dokumen pendukung, tanggal lahir dan sebagainya. Jadi KPU ketika turun membawa lembar kerja KPU lalu disandingkan dengan fakta di lapangan. Nah, pada perbedaan datanya. Tetapi semua ini khususnya kami dalam konteks pengawasan langsung memberikan saran perbaikan saat itu juga. Baik, saya kira itu berkaitan dengan verifikasi faktual DPD. Saat ini prosesnya kami juga masih menunggu berita acara semua sudah kami terima dari teman-teman KPU. Baik, saya kira itu sedikit gambaran, nanti kita akan berkembang dalam proses diskusi untuk DPD. Dalam tahapan verifikasi faktual DPD, jadi pola penanganan pelanggaran Bawaslu sekarang aroma pencegahannya sangat kuat. Karena kalau di pemilu 2019 ketika ada dugaan pelanggaran yang ditemui oleh Bawaslu dalam proses tahapan, itu langsung dicatat sebagai temuan dan diproses melalui proses penanganan pelanggaran. Nah, kita ketahui bersama untuk penanganan pelanggaran pemilu, waktu pelaporan atau waktu pelaporannya itu 7 hari, kemudian waktu penanganannya 7 hari plus 7 hari, 7 plus 7, dan harinya adalah hari kerja. Kalau di pemilu 2019, temuan dugaan pelanggaran misalnya dalam tahapan verifikasi faktual misalnya, verifikasi faktual DPD, setelah ditemukan, itu langsung kami diplenokan, dan karena temuan itu hasil pengawasan aktif dari Bawaslu, setelah diplenokan syarat formil materialnya terpenuhi, maka temuan itu kami tetapkan sebagai temuan dan diregistrasi. Setelah diregistrasi langsung ditindak dalam proses penanganan pelanggaran. Nah, dalam pemilu 2024 berdasarkan Perbawaslu penanganan temuan dan laporan, semua penanganan pelanggaran itu ketika ada pelanggaran, ada juga terhadap misalnya pelanggaran terhadap mekanisme tata cara dan prosedur dalam pelaksanaan verifikasi faktual DPD misalnya, kami tidak langsung registrasi perkaranya dan langsung tidak, tetapi kami diperintahkan oleh Perbawaslu itu dalam mekanisme penanganannya, kami menyampaikan saran perbaikan. Jadi saran perbaikannya bisa lisan, bisa tertulis, dan saran perbaikan itu ditindaklanjuti paling lambat 3 hari setelah saran perbaikan itu disampaikan. Kalau tidak ditindaklanjuti, baru kami proses dalam konteks penanganan pelanggaran. Sehingga ketika kalau dalam konteks pengawasan tadi Pak Heri memaparkan varian masalah, tentu saja dalam konteks penindakan pelanggaran kami menyampaikan hal-hal terkait temuan dugaan pelanggaran. Untuk konteks verifikasi faktual DPD, kami menemukan ada 3 dugaan pelanggaran dan itu selesai dalam konteks saran perbaikan. Setelah kita sampaikan pada dengan mekanisme saran perbaikan, langsung ditindaklanjuti oleh KPU. Ketika kami menyampaikan itu dalam konteks saran perbaikan, berarti ada pelanggaran di sana. Dan itu selesai di situ, sehingga terlihat sekali ada aroma pencegahan, sebagaimana hal yang menjadi spirit Badan Pengawas Pemilu di periode sesi 2022-2027 ini, kepemimpinan Bawaslu sekarang, ada kebijakan pengawasan dan penanganan pelanggaran yang lebih mengarah kepada upaya pencegahan. Sementara saya izin untuk langsung menyampaikan juga terkait pada tahapan pemutahiran data pemilih, baik yang kami lakukan dengan
pengawasan melekat maupun dengan metode uji petik. Jadi di pemutahiran data pemilih ini kami memiliki dua strategi pengawasan. Strategi pengawasan yang pertama adalah pengawasan melekat, di mana pengawas kelurahan desa kami langsung mengawasi Pantarlih yang sedang melakukan coklit dari rumah ke rumah. Ada juga Panwaslu kecamatan kami juga ikut membackup pengawasan melekat dalam konteks coklit yang dilakukan oleh Pantarlih. Demikian pun halnya dengan Bawaslu Kabupaten Manggarai. Jadi satu strategi pertama adalah melakukan pengawasan melekat. Pengawasan melekat itu dia melekat pada kerja-kerja Pantarlih. Itu strategi yang pertama. Strategi yang kedua adalah strategi uji petik. Nah, strategi uji petik ini dilakukan oleh kami Bawaslu Kabupaten Manggarai itu dengan dasar bahwa sejak awal Bawaslu Kabupaten Manggarai dan Bawaslu secara keseluruhan di seluruh Indonesia tidak memperoleh data ADP namanya, dari dokumen A daftar pemilih yang dipegang oleh KPU. Kami tidak memperoleh data itu sehingga kami membuat strategi uji petik. Uji petik ini layaknya sensus dia, dari rumah ke rumah. Jadi seluruh PKD kami wajib memiliki data uji petik 10 KK per hari. Nah, dari hasil itu, dari hasil pengawasan itu ada 219 saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai dan jajarannya. 219 saran perbaikan itu artinya ada 219 pelanggaran, dan pelanggaran itu kami sampaikan melalui mekanisme saran perbaikan. Nah, ketika disebut dengan terminologi saran perbaikan itu artinya ada pelanggaran di sana. Jadi ada 219 pelanggaran dalam konteks tahapan pemutahiran data pemilih di sub tahapan coklit, dan itu langsung ditindaklanjuti oleh teman-teman Pantarlih atau teman-teman KPU dan jajarannya, sehingga sampai saat ini proses pengawasan kami berjalan dengan sangat baik dalam konteks penanganan pelanggaran, terutama terhadap mekanisme, tata cara dan prosedur. Saya pikir itu saja dulu dari saya. Kalau misalnya sudah lengkap semua datanya, baik kami sedikit menyampaikan tahapan saat ini yang kami awasi seperti yang disampaikan Pak Alfa tadi berkaitan dengan pencocokan dan penelitian data pemilih. Jadi ada dua pola tadi. Pola waskat itu dari tanggal 2 waskat itu pengawasan melekat dari tanggal 12 sampai tanggal 19. Di atas tanggal 19 kami juga melakukan uji petik, cek fakta di lapangan terhadap kerja-kerja Pantarlih. Cek fakta ini kami banyak menemukan terkait prosedur, mekanisme dan tata cara yang dilakukan oleh teman-teman Pantarlih. Pantarlih ini petugas pemutakhiran data pemilih. Dalam catatan kami ada ketidakproseduran itu kami temukan. Misalnya ditemukan ada orang mati yang dicoklit, oleh petugas Pantarlih. Lalu yang berikut ada orang hidup, pemilih yang masih hidup tapi sudah punya akta kematian. Ini juga kami temukan fakta-fakta di lapangan. Kemudian ditemukan anak di bawah umur. Dia sebenarnya dari sisi umur belum memenuhi syarat sebagai pemilih, tetapi dokumen kependudukannya sudah memenuhi syarat di atas 17 tahun. Dokumen kependudukannya, sehingga teman-teman Pantarlih termasuk pengawas kami juga di tingkat desa, kalau dari sisi dokumen dia memenuhi syarat, tetapi kami memberikan saran termasuk Pak Alfa kemarin langsung koordinasi langsung dengan Dukcapil supaya diperbaiki dokumennya, diubah bahwa dia kembalikan dokumennya ke anak di bawah umur, karena jangan sampai didata atau dicatat sebagai pemilih, faktanya dia masih SMP. Lalu yang berikut ada juga sebaliknya, memenuhi syarat tetapi dokumen kependudukannya dia di bawah umur.
di bawah itu di beberapa kecamatan, di Cibal, di Riau, Santa Mese dan beberapa kecamatan lainnya. Lalu juga ada beberapa hal menarik juga, misalnya dalam satu kakak sudah bercerai, tapi cerainya belum resmi, tapi mereka masih di satu kakak. Ketika dicoplit, suaminya ancam petugas, jangan catat sampai istri. Kenapa? Dia sudah dibawa lari oleh laki-laki lain. Ini fakta-fakta yang kami ketemukan di lapangan. Lalu yang berikut ada penolakan dari pemilih juga untuk menempelkan stiker di rumahnya. Untuk menempel. Termasuk juga yang tidak mau dicoplit, tapi kami melakukan edukasi bahwa pemilu masih proses, masih tanggal 14. Suaranya Bapak nih kalau tidak dicatat dan tidak bisa memberikan suaranya di hari H. Kami melakukan edukasi dan pada akhirnya juga diterima. Terus ada panderi petugas data pemilih yang kasih stiker kosong saja. Jadi bisa juga diduga dia data dari rumah. Ditempel stiker di rumah-rumah tersebut tanpa menuliskan nama pemilih yang situ. Ditempel semua. Lalu setelah kami uji petik dan ditemukan, kami rekomendasikan diperbaiki. Terus ada juga pemilih di seluruh menolak coba saya kira ini sudah. Terus ada pemilih yang tidak ditemui oleh panderi karena jam kerja atau kebun dan sebagainya. Dan saya kira itu beberapa hal-hal yang kami jumpa dalam hasil pengawasan kami. Memang teman-teman media, kalau pemilu sebelumnya kami juga mendapat data pemilih. Kami dikasih data pemilih. Sehingga ketika melakukan coplit kami melakukan sandingan sama. Tapi untuk pemilu kali ini, pencoblosan kali ini, kami tidak diberi data pemilih oleh teman-teman KPU. Sehingga kami setelah coplit 1 minggu coplit, kami melakukan uji petik dan ternyata banyak faktanya, banyak kejanggalan yang terjadi. Sehingga bagi kami data pemilih baik kami tidak soal, tetapi kami punya pola dan cara skenario pengawasan untuk mendapatkan data pemilih. Dan pada satu titik nanti ketika pleno di tingkat desa atau kelurahan atau kecamatan, itu kami akan sandingkan datanya, elemen kependudukannya kami akan lengkapi. Kami akan perbaiki jika ada kesalahan-kesalahan atau ada dugaan pelanggaran. Tetapi sejauh ini seluruh temuan kami di lapangan, terutama prosedur mekanisme dan tata cara, itu langsung ditindaklanjuti oleh teman-teman KPU jajarannya. Ada 219 tadi seperti yang direspon oleh Pak Alvan. Ini sisa 5 hari dicoplit. Jadi ada temuan kami, terutama tata cara prosedur mekanisme, langsung diberi saran perluan dan ditindaklanjuti. Sehingga berkaitan dengan data pemilih itu beberapa tren masalahnya, kami juga berharap masukan dari teman-teman media. Terima kasih. Secara resmi atas izin kita semua, atas izin Pak Heri, teman-teman media, teman-teman staff, dan kita semua yang hadir pada kesempatan ini, dan tentu saja atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, saya PLT Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai menutup kegiatan ini secara resmi.